16, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Tuhan mengutus Yesus. Barang siapa yang mengikuti dan mendengarkan perintah dari Yesus, maka Bapa akan mengasihi dia dan orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak mentaati Yesus, maka orang itu akan binasa, ya, di dalam dosanya. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan mengutus Yesus itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan memperoleh binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus, itu syaratnya. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang harus dipercayai. Percayai pengutus dan percayai utusannya. Percaya Bapa sebagai pengutus, percaya Yesus sebagai utusan. Allah satu-satunya Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Begitu juga Nabi Musa. Selamat malam, Bang. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi Yohanes 14 ayat 31 yang Abang katakan bahwa tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan pada Bapakku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Ini dalam konteks perkataan Yesus ya, Bang ya. Jadi saya orang Kristen, tapi saya tidak mau banyak berdebat. Hanya kan ada beberapa penyampaian Abang tadi mengatakan kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Betul ya, Bang ya? Iya, betul, Bang. Jadi di Yohanes 14 ayat 1 kan, kalau kita membaca Alkitab tidak bisa kita penggal dari satu perkataan saja ya, Bang ya. Karena pada zaman waktu itu kita juga nggak tahu konteksnya seperti apa, Yesus sedang mengajar atau si Yesus sedang apa, kan begitu ya, Bang ya. Jadi di Yohanes 14 ayat 1 sampai ke ayat yang ke 14 itu juga dia menyatakan dirinya bahwa Yesus itu juga adalah salah satu di antara Allah Bapa, begitu, Bang. Di mana itu, Bang? Coba aku baca satu ayat dulu, Bang ya. Yang dikatakan di judul perikopnya itu Yohanes 14 ayat 1 itu judul perikopnya Rumah Bapa. Jadi janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke? Iya. Jadi terus di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada pergi ke situ untuk. Oke, bisa lanjut aku, Bang? Silakan. Stop dulu. Silakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu pertanyaan Yesus ya, Bang ya, dalam Alkitab. Nomor 5 kata Thomas. Iya kan, Thomas ini kan murid ya, Bang ya. Jadi dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Terus Yesus menjawab perkataan Thomas ya, Bang ya. Ini nggak keluar dari konteks. Kata dia bilang, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kalau kamu mengenal aku, ini bahasa lebih ringannya, Bang ya. Sekiranya kalau kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal juga Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, begitu. Terus kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun mengapa kamu tidak mengenal aku? Itu kalimat pertanyaan. Jadi kan si Filipus ini mau minta, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, tapi Yesus mengatakan, engkau sudah lama dengan saya, kenapa kamu tidak mengenal saya? Nah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, itu perkataan Yesus, Bang ya. Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya ada kesatuan itu, Bang. Nah, itulah yang kami bilang di kekristenan adalah Trinitas itu tadi, Bang ya. Nah, jadi tidak
aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Nah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Itu bukti ya Bang ya. Nah, itu bukti yang dikatakan bahwa Yesus itu selama 40 tahun dia di dunia, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 33 tahun, Bang. 33 tahun dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang datangnya dari sorga ya Bang ya, yang misi, dia kan punya visi misi ya Bang ya. Itu ayat yang ke-12. Lanjut 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan juga untuk sekarang Bang ya, untuk dari dia ngomong untuk ke depan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namamu, aku akan melakukannya. Jadi ini kenapa orang Kristen sangat percaya bahwasanya Yesus mengatakan ada jaminan yang kekal di dalam dia Bang. Itu yang kami rasakan saat ini ya Bang ya. Tapi tidak memotong kepercayaan Abang. Hanya ini kan kepercayaan kami ya Bang Juma ya. Oke, baik. Boleh saya tanggapin? Boleh ya? Boleh. Nanti mungkin bisa lanjut lagi. Saya baik dulu Bang ya. Iya, silakan. Jadi gini saudaraku. Kalau Anda membaca Yohanes 14 ini satu bab 14 semua Anda baca sampai data nomor 31 tanpa mencampur adukan surat-surat Paulus, maka Anda akan mendudukkan pernyataan-pernyataan Yesus ini sebagai nabi, sebagai rasul. Atau kalau Anda adalah Bani Israel, murid Yesus yang hidup sesaman dengan Yesus, maka Anda akan melihat pengakuan-pengakuan Yesus yang ini nih, satu bab Yohanes 14 nomor 1 sampai nomor 31 ini, sebagai pengakuan seorang nabi dan rasul Elohim. Tetapi karena Anda Kristen yang sudah didogma dari gereja, dari Bible, hal ini adalah surat-surat Paulus, doktrin dan dogma gereja, sehingga apapun yang Anda lihat ucapan Yesus, itu adalah ucapan Tuhan. Karena pada dasarnya Anda sudah terpola dalam pikiran Anda, Yesus itu Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan, paling-paling Anda akan mengatakan, itu kan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan pada saat itu. Dia mengatakan itu karena dia pada saat itu sebagai manusia, makanya dia 100% manusia, 100% Tuhan. Itu karena Anda sudah terdogma. Tapi andai saja, saya ulang, andai saja Anda hidup sesama dengan Yesus, Anda bagian dari Bani Israel, muridnya. Ketika Yesus mengatakan hal ini, Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai Mesias. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, bukan cuma Yohanes 14, tapi Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Yohanes 4 dan seterusnya. Semuanya telah aku sampaikan, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya yang asli hanya sebagai utusan Tuhan, utusan Allah, Rasulullah. Tapi nilai itu kemudian bergeser ketika Anda berada pada posisi Kristen, di mana Kristen adalah menganut ajaran 3 Tuhan, 1 pribadi, tiga Tuhan, 1 hakikat. Sedangkan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Contoh misalnya, pandangan Anda menuju kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan dikarenakan ada oknum yang datang di kitabnya Paulus atau di kitab Wahyu yang mengaku Yesus dan mengaku sebagai bintang timur dan mengaku sebagai Alfa dan Omega, akulah awal dan akulah akhir. Kedudukan Anda mengimani kitab itu menjadikan semua Anda sama ratakan dengan ucapan-ucapan Yesus yang ada ketika ia menyampaikan ucapan itu kepada muridnya yang asli. Itu kesalahan fatal. Saya urai pelan-pelan, 1 menit. Kalau Anda mengatakan ini adalah Tuhan,
telah sekian lama aku bersama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus di sini heran. Wahai Filipus, kamu itu sudah lama sama aku. Kan sudah kubilang, Tuhan itu, Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kok kamu masih minta ditunjukkan kepada Tuhan itu kepadamu? Kau mau mati sekarang? Tuhan kalau datang mati, hancur dunia ini. Alam semesta ini akan hancur lebur. Kok kamu minta tunjukkan Tuhan itu? Bapa tidak akan pernah bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Lalu kau minta untuk ditunjukkan Bapa itu? Kamu gila, Filipus. Sesungguhnya apa yang aku katakan adalah ucapan Tuhan. Apa yang aku kerjakan, makananku adalah melakukan pekerjaan diperintahkan oleh Tuhan. Maka siapa yang melihat aku, siapa yang mendengar aku, sama dengar, melihat dan mendengarkan Tuhan. Karena ucapanku ucapan Tuhan, perkataanku perkataan Tuhan, pekerjaanku pekerjaan Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Jadi ketika Anda mengatakan siapa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, gitu. Siapa yang melahirkan Yesus sama dengan melahirkan Bapa, gitu. Siapa yang menampar Yesus sama dengan menampar Bapa. Siapa yang menyunat Yesus sama dengan menyunat Bapa. Ini agama apa ini yang kayak gini-gini? Jadi saudara, Anda memandang itu tadi karena Anda adalah seorang Kristen. Tapi kalau seorang Islam, seorang Yahudi melihat pengakuan-pengakuan Yesus ini adalah pengakuan seorang nabi, bukan pengakuan Tuhan. Demikian. Terima kasih Bang Juma atas itu tanggapannya ya. Menurut saya sih memang kan di dalam kitab 14 ini, saya sebagai orang Kristen tidak menyangkal bahwa Yesus itu adalah nabi. Saya tidak menyangkal bahwa Yesus itu adalah rasul. Bahwasannya Yesus adalah Alfa Omega, saya tidak menyangkal. Tapi yang saya lihat dari kepribadian Yesus berani menyatakan pernyataan bahwa dirinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya boleh bertanya ini Bang Juma ya? Boleh. Jadi untuk agama Abang ya, saya mau tanya, adakah pernyataan-pernyataan mohon maaf saya harus menyebutkan namanya, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia adalah salah satu materai yang bisa dipercaya, bahkan dia adalah objek yang bisa menyelamatkan kita sebagai manusia. Dan juga ada pertanyaan sedikit ya Bang Juma, bahwasannya kita tidak bisa melampaui pikiran-pikiran Allah. Allah mau berbuat apapun itu adalah kuasa dia adalah maha. Apapun yang dia buat, bahkan dia mau jadi 100% manusia, 100% Allah, itu memang ada di dalam pengajaran ya. Nah, doktrin kita kan memang ada itu, tapi itu kan di luar pemikiran manusia. Makanya di dalam kami sebagai orang Kristen tidak ada manusia yang mencari Allah. Kalau kita sebagai manusia mencari Allah, maka tidak akan sampai tujuan kita, karena Allah itu adalah ilahi, kudus, dan tidak bisa itu. Makanya Allah yang turun ke dunia untuk mencari manusia, menyelamatkan manusia dari dosa yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Begitu sih menurut saya. Jadi ada tadi beberapa pertanyaan saya Bang ya, tentang materai. Oke, baik. Jadi gini Bung, kalau terkait materai di dalam Al-Quran, tadi sebenarnya saya sudah jawab di penanya yang sebelum saudara. Allah kemudian menyeru kepada Bani Israel, ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh, ya kade. Kalau kata kade itu penekanan, betul-betul penekanan. Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari dan kitab yang ayat 15. Ayat 16-nya, Yahdi bihillah,
Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Itu materai yang Allah berikan kepada Al-Quran. Materai yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kata Allah. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Kalau Anda mencari materai untuk Yesus diutus untuk seluruh umat manusia, itu tidak akan pernah Anda temukan. Gimana? Ada sih sebenarnya. Cuman, seperti saya lupa di mana, tapi Yesus pernah mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu salah satu bentuk. Jadi gini, Bangnya tadi kan yang menyatakan bahwa Muhammad ini adalah Rasul itu kan adalah Allah ya, Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Betul. Tapi kalau di dalam Yesus itu dia sendirilah yang menyatakan dirinya kepada manusia, ya, bukan melalui pembicaraan. Oh inilah Yesus yang harus kamu, enggak. Dia menyatakan dirinya sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia menyatakan sendiri. Akulah. Makanya pada zaman Yesus orang Yahudi menentang dia karena di dalam kitab Taurat Yesus ini sudah melangkahi Allah. Ya Bang ya, benar ya. Jadi Yesus ini sudah melangkahi Allah. Bahkan perkataan dia ini sama dengan Allah begitu. Makanya kami orang Kristen, saya udah paham maksud Bang Juma. Sebenarnya saya sudah paham bahwasannya Yesus itu yang saat ini jadi perbedaan kita adalah saya mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itu saja sebenarnya. Kalau Yesus itu adalah Nabi, Yesus adalah Rasul, Yesus adalah apa tadi ya? Ya pokoknya Rasul, Nabi itu ataupun dia pengajar, ya saya mengakui dia, saya mengakui dia, saya tidak menyangkal dia. Tapi yang kami rasakan sekarang ada bahwasannya adalah Yesus itu berani menunjukkan dirinya, memberikan jaminan, memberikan materai kepada manusia bahwasannya akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang menyatakan dirinya sendiri. Makanya dia banyak ditolak orang karena dia menyatakan dirinya setara dengan Allah. Nah, itu tadi yang aku bilang tadi di Yohanes 14 banyak menjelaskan bahwa dia itu mengatakan kenapa kamu sebenarnya ini tadi itu bukan itu ya, bukan mengatakan kamu tuh sama-sama dengan saya, masa kamu nggak tahu Allah. Maksud dia itu di sini adalah menekankan si Filipus itu supaya dia, loh, aku ini loh Allah. Kenapa kamu harus bertanya kepada gitu? Nah, ini kan yang Abang bilang tadi karena aku sudah terdoktrin. Itu mimpi Anda. Bukan mimpi Bang. Ini kan pernyataan. Ini kan kita kan membahas Alkitab, bukan membahas mimpi ya Bang ya. Enggak, maksud saya itu keinginan Anda bahwa ketika bukan. Anda boleh Anda tunjukkan pengakuan Yesus, aku ini adalah Allah, boleh? Gimana Bang? Boleh Anda tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus, aku ini adalah Allah? Nah ini tadi kan saya kan gini ya, oke lah. Kalau
untuk ke situ saya kan mungkin mempelajari Alkitab belum Nggak, sampai bisa ke nggak situ sih ya, sekali-sekali Bang, ya. lo jawab, bro? Bisa nggak sekali-sekali lo jawab pertanyaannya Bang Joma? Ya, saya bisa ya, maksudnya kalau untuk ke dalam begitu kan aku belum sampai ke situ gitu, masih mempelajari. Berarti Anda Kalau Bang Juma mengatakan kan sudah. berarti saudara mengatakan Gimana? sesuatu yang Anda tidak tahu. Harusnya Enggak, ini kan hari ini begini saudara, umur Anda sekarang kan di atas 20 tahun. Mendudukkan Ya, Yesus sebagai ya. Tuhan. Yesus sendiri harus mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagai Bapa itu sendiri. Kalau Anda mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kita ingin mengikuti keinginan saudara, ada nggak pengakuan kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui aku? Ada nggak? Tidak kan? Yesus itu mengaku sebagai jalan. Yesus mengaku kebenaran. Yesus mengaku hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti dia itu hanya jalan. Sama seperti Rasulullah. Tadi saya membacakan ayatnya kepada saudara, bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengajarkan kepada manusia untuk mendudukkan bahwa jalan menuju keselamatan adalah menerima cahaya dari Allah, yaitu Rasulullah. Yahdi bihi man ittaba'a ridwana subulus salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Siapa yang membawa Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi bukan Rasulullah itu yang memberi keselamatan. Sama seperti Yesus. Yesus itu cuma jalan. Kenapa dia dikatakan kebenaran? Karena ucapannya itu tidak ada di karangnya. Ucapan yang keluar dari mulutnya semua adalah firman Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus tidak Anda sangkal sebagai nabi, bagaimana mungkin Anda mau menyangkal? Sedangkan Yesus sendiri mengaku nabi. Tapi adakah Yesus mengaku sebagai awal dan akhir? Tak ada. Yang mengajarkan Yesus mengaku awal dan akhir itu di kitab Wahyu. 70 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Itu bukan ucapan Yesus. Yang Anda percaya Yesus Tuhan itu adalah Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Itu Yesus lain. Karena Yesus memang berpesan, kalau ada noise tolong ditutup. Yesus berpesan bahwasanya akan datang setelah dia Yesus palsu. Di mana tertulis Matius 24 nomor 4 nomor 5 akan muncul Yesus palsu. Matius 24 nomor 4 akan muncul Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8 akan muncul penyesat Yesus palsu. Nah, sedangkan yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu. Kalau Yesus yang asli memang nabi, memang rasul, dia memang Mesias, tapi bukan Tuhan, bukan bintang timur, bukan Alfa dan Omega, bukan setara dengan Elohim, bukan Maha Esa, bukan juga diberi kuasa di langit dan di bumi, bukan. Kalau Yesus yang asli hanya nabi, hanya rasul. Yesus yang palsu, itulah yang Anda imani, yang berasal dari agama Katolik. Begitu, Bang. Oke Bang. Jadi tadi Abang bilang bahwasannya yang kami sembah adalah Yesus palsu. Apakah ada apa ya, bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu palsu? Kenapa? Sorry, saya lagi baca WA. Gimana? Oh, gini. Gimana? Kan tadi Abang bilang bahwasannya orang Kristen sekarang menyembah Yesus palsu. Betul. Nah, jadi dari mana Abang bisa mengatakan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang palsu? Sedangkan kebangkitan dia disaksikan oleh banyak orang. Siapa? Yang dia menunjukkan. Sebutkan satu orang. Siapa yang menyaksikan dia bangkit dari kubur? Satu aja. Satu aja. Siapa namanya? Murid-muridnya. Siapa Pertama namanya? Dia Maria Magdalena. Pertama dia Maria Magdalena di kuburan. Oke. Dia melihat dia keluar dari kubur. Maksudnya? Maria melihat dia bangkit dari berdiri, dari baring, duduk, berdiri, lalu berjalan. Maria lihat. Ini kan konteksnya menampakkan diri, Bang, bukan maksudnya menampakkan kalau diri. Yang menampakkan diri Yesus palsu gimana? Loh, gimana bisa disebut Yesus palsu sedangkan dia pertama kan gini.
aku jelaskan dulu Bang ya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah itu dia menampakkan diri kepada para murid. Enggak ketemu Maria Bahwasannya Magdalena, di- enggak. Tidak ketemu Maria Magdalena, Bang. Yohanes 20 coba Anda dalami lagi. Enggak, itu Maria yang pertama datang untuk mengunjungi kubur Yesus itu. Dia kan datang, batu sudah terguling. Ya Bang ya. Sudah terguling. Kuburan Maka dia- kosong. Bahkan dia bilang Tuanku diambil orang loh, enggak ketemu dia. Lanjut Manjuma. Ya, Iya. jadi gini. Tunggu dulu, aku kan mau menjelaskan ini kan sampai dia menampakkan diri kepada murid-murid ya. Berarti lebih dari satu mata dong yang menyaksikan. Bahwasannya kalau di pengadilan, kalau misalnya di dalam forum pengadilan lebih dari satu mata atau lebih dari dua saksi, Tidak maka itu ada. dianggap sah. Tidak ada satupun mata yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Satu mata pun, satu biji mata pun tak ada yang melihat. Aduh, di mana ya? Aku lupa sih di Alkitab itu ada dikatakan Lukas dia menunjukkan 24. kepada Lukas 24. Tiba-tiba dia tampil di depan murid-muridnya. Salam alaihim. Murid-muridnya kaget dan terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu yang itu. Murid-muridnya percaya nggak kalau di situ dia bangkit dari kematian? Tidak. Ada nggak dalilnya? Oh Tuhanku, benar-benar kau bangkit dari kematian? Tidak. Tunggu Bang, ada Bang yang dia disuruh pegang paku yang kan tangannya dipaku itu kan, Iya, disalib. saya tahu. Dia Lukas dia ada 24 suruh itu. tuh. Inilah kakiku, liku apa? Ada apa dengan kalian? Murid-muridnya Itu kan belum sudah- percaya. Itu kan Maka- karena ketidakpercayaan. Ya, Bukan itulah. percaya bangkit dari kematian, tidak. Murid-muridnya mendengarkan pemberitaan kalau gurunya sudah mati, selesai, dan sudah dikubur, selesai. Loh, kok tiba-tiba nongol depan kita? Hantu kali ini. Ya kan? Sementara Iya, Yesus melihat betul. muridnya kaget, ketakutan, dia minta makanan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus minta makanan dan diberi ikan goreng untuk membuktikan dirinya mayat yang bangkit dari kematian atau membuktikan dirinya bukan hantu? Coba. Itu menyatakan bahwa dialah Yesus yang disalib itu. Makanya dia Loh, suruh nggak meraba. nggak ada cerita itu, nggak ada cerita itu bahwa inilah aku yang disalib, aku yang bangkit. Tidak. Murid-muridnya hanya mendengarkan berita simpang siur kalau Yesus sudah ditangkap, Yesusnya itu sudah dikubur. Kok tiba-tiba nongol? Gini loh Bang, dia kan ini ya, ayat yang teks 9. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku Ya. sendirilah ini. Betul. Rabalah aku dan lihatlah. Aku bukan apa? Aku Karena- bukan siapa? Karena aku bukan. Karena bukan. hantu tidak ada daging Betul. dan tulangnya seperti yang kamu Mana lihat di situ? padaku. Betul. Mana di situ? Dengar Mana dulu, di situ? Bang. Ya, mana Sebelum- di situ? sebelum- Mana di situ dikatakan bangkit dari kematian? Loh, gini, sebelum Yesus kan mengalami kelahiran, kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan sudah dijelaskan. Dia sudah mengajar kepada muridnya. Oh, enggak ada itu, enggak ada. Sebelumnya. Enggak ada itu, Bang. Enggak Kok ada. nggak ada sih? Nah, saya kasih clue-nya. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Ini tanda untuk siapa, Bang? Gimana? Yesus mengatakan orang ahli Taurat dan orang Farisi yang adalah angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Si Yunus lah. Ini tanda untuk angkatan jahat. Betul?
Tapi Betul? ini ya, Bang, Enggak, saya tanya dulu. Betul tidak ini ya, angkatan betul, untuk angkatan betul, jahat? betul. Betul. Ya. Berarti orang yang percaya bangkit pada hari ketiga itu adalah angkatan orang jahat. Ya. berarti Kristen dalam hal ini angkatan. Nggak bisa dibilang begitu juga, Bang. Mari kita buktikan, Bang. Saya kasih bukti. Gini, Kalau murid-muridnya kata- yang ini- bukan ini, angkatan jahat tadi tidak percaya Lukas kebangkitan. 24. Oke, saya bacakan. Murid-murid asli tidak percaya kepada kebangkitan. Mari kita lihat. Maka dikatakan di data Lukas 24 nomor 10 kita mulai ya. Di situ dikatakan begini. Nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudaranya yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka, bagi murid, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Murid-murid asli tidak percaya kan? Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Lalu ia menjenguk ke dalam, dan ia melihat hanya kain kafan saja yang ada. Lalu dia pergi, dan Petrus dalam hatinya bertanya, ada apakah kiranya yang terjadi? Ini Petrus tidak tahu kalau Yesus gurunya telah memberikan tanda jahat bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Berarti murid-murid tidak pernah diajarkan kalau gurunya akan bangkit pada hari ketiga. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda itu. Makanya yang saya katakan, di dalam pengajaran Kristen ada Yesus bangkit hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Apa buktinya? Kok bisa larinya ke Kristen angkatan jahat? Oke, saya kasih data, Bung. Saya tidak mau menuduh dan memfitnah sesuatu yang bukan kapasitas saya. Tapi izinkan saya mengkaji kitab Anda untuk Anda pahami. Karena kalau Bang Suma yang menjelaskan, Bang Suma tidak menggunakan doktrin dan dogma. Semata-mata kitab. Coba Anda lihat. Di data nomor 12-nya, tadi angkatan jahat itu diberikan adalah kebangkitan pada hari ketiga. Baca data Matius 12 selanjutnya nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku telah kutinggalkan itu. Maksudnya maka pergilah ia mendapati rumah kosong itu. Artinya rumah yang sudah, orang yang sudah bertobat, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk kembali dan berdiam di orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Titik, dilanjutkan oleh Yesus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Anda nggak paham di sini? Demikian juga akan berlaku akan angkatan jahat ini. Artinya siapapun angkatan jahat akan berlaku sama seperti yang dilakukan oleh orang yang bertobat yang menuju ke Damsyik. Bertobat menuju ke Damsyik, bertobat dari membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia ke Damsyik. Ketika dia di Damsyik, dia kedatangan roh jahat. Roh jahatnya keluar memanggil 7 roh jahat yang lainnya, lalu masuk ke dalamnya. Setelah dia masuk ke dalamnya, 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus. Apa yang terjadi? Hukum Tuhan yang Taurat itu adalah sampah. Tidak ada orang benar karena melakukan hukum Taurat. Yesus yang adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel itu adalah mati terkutuk di atas tiang salib. Yang tadinya Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah korban binatang. Tiba-tiba yang menjadi korban adalah Yesus anak Maria. Semuanya yang tadinya Yesus mengatakan siapapun yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dalam Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka. Tiba-tiba menjadi apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini siapa yang memasuki tubuh Paulus sehingga ajarannya benar-benar 2 kali lebih jahat daripada ajaran sebelum dia bertobat. Inilah yang dikatakan oleh Matius 12 bahwasanya demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang Kristen itu adalah angkatan jahat. Murid-muridnya sekali lagi di dalam Lukas 24, malah Petrus ketika datang ke kuburan, apa kata Petrus dalam hatinya? Apa
Apa yang sedang terjadi ya? Kalau Petrus ini adalah angkatan jahat, maka pasti dia akan mengatakan, oh iya, memang dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga karena dia memberikan tanda Yunus. Tapi Petrus tidak masuk dalam kelompok itu. Murid-murid tidak masuk dalam kelompok itu. Bahkan Yesus ketika muncul di tengah-tengah mereka, Shalom alaikum, murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Lalu mereka mengatakan, kena ada apa ini guru? Gurunya mengatakan apa? Inilah aku, rabalah aku, ini kakiku, ini tanganku, sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng. Makan Yesus. Apakah dia ingin membuktikan dia hantu atau ingin membuktikan dia manusia? Dia membuktikan dirinya adalah manusia. Tak ada hubungannya dengan kebangkitan. Andai saja bong, kebangkitan itu adalah mutlak terjadi pada diri Yesus, maka ketika Yesus muncul, Assalamualaikum atau Shalom alaikum, maka murid-muridnya akan bertepuk tangan kegirangan, berlari memeluk gurunya dan berkata, Haleluya, Tuhan kita telah bangkit, benar-benar bangkit. Faktanya mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bangkit dari kematian. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar sedikit lagi, 30 detik. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bangkit dari kematian, itu berarti Anda angkatan jahat. Karena Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Jadi siapa yang menerima 3 hari 3 malam dalam perut bumi atau dalam kuburan, bangkit pada hari ketiga berarti, karena cuma 3 hari, maka itu termasuk dalam kelompok angkatan jahat. Ingat Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50 yang saya bacakan tadi, sampai nomor 45, bahwa angkatan jahat ini demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, yaitu kemasukan roh 8 roh jahat ke dalam tubuh mereka. Jadi dalam tubuh Kristen itu masing-masing memiliki 8 roh jahat berdasarkan Matius 12 dari data 38 sampai data 45. Demikian. Ya, tadi kalau aku sih belum lari dari Lukas 24 ya. Bahwasanya Yesus mengatakan kepada mereka bahwasanya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ini tadi yang dikatakan Yesus ini kepada murid-muridnya ini, Bang. Oke, kita ulas dulu. Yang Anda baca itu Lukas 24 nomor 44 sampai 46. 46. Ya, 46 sekarang sampai 49. Iya, sekarang mari kita buktikan apakah ini betul atau ini anak bullshit. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tolong tunjukkan dalam kitab Taurat ada tertulis begini. Tunjukkan. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya turun, saya bubarkan apologet Islam Indonesia. Kalau ada. Di mana dalam kitab Tauratnya Nabi Musa tertulis Mesias akan menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan. Kalau ada sekarang juga, besok saya menikah lagi. Kalau ada loh ya. Mana? Iya, nanti coba saya pelajari. Untuk sekarang kan saya hanya membahas tadi itu kan mengapa orang Kristen percaya sama Yesus yang tadi kan aku bilang. Yang Yesus yang dipercaya Kristen itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu, Yesus yang itu. Tapi kalau Yesus yang datang mengajarkan pemberitaan Injil, itu beda. Memang Yesus menubuatkan, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Penyesat datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Ketika Paulus menuju ke Damsyik,
Apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Ingat Matius 12 tadi? Ketika orang itu sudah bertaubat, roh jahat keluar daripadanya, maka roh jahat itu berjalan mencari pemberhentian di padang gurun. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maksudnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dari membunuh murid-murid Tuhan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah kosong itu, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud di sini siapa tadi? Orang Farisi kan? Paulus orang Farisi atau bukan? Orang Farisi. Angkatan jahat yang dimaksud di sini ahli Taurat bukan? Paulus ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Paulus ketika berjalan ke Damsyik, benarkah dia mengaku bertemu dengan roh? Dia mengaku Yesus yang hanya suara dan cahaya? Benar. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Berarti kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas 10 nomor 18, Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya turun ke bumi. Lihat lagi bang, Yesaya 14 nomor 12. Wah bintang timur, putra matahari, putra fajar, engkau telah jatuh ke bumi. Nomor 13-nya Anda baca, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Nomor 14-nya Anda baca, dia ingin naik menaungi awan, melewati awan-awan untuk meninggikan tahtanya dan menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Helal bin Sakar ini siapa? Dia adalah iblis Lucifer. Coba Anda lihat dalam Wahyu 22 nomor 16. Ada makhluk dengan membawa-bawa nama Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, bintang timur gilang gebilang. Siapa yang bintang timur tadi? Iblis. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 itu adalah iblis. Dan lagi-lagi ada di Wahyu 22 nomor 16 ada makhluk mengaku Yesus. Ingat pengakuan Yesus. Dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan yang kedua Yesus itu nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur ke barat. Maksud Yesus, kalau ada orang datang mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ingat, ke Damsyik itu adalah padang gurun. Baca di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 25. Kalau nggak salah. Tolong bantu saya teman-teman. Ada yang bisa menunjukkan Raja-Raja 19 nomor 25. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Enggak nyampe itu ayatnya. Sampai bang, sampai bang. Ayatnya, bang. Sampai bang. Satu raja-raja. Satu raja-raja berapa tuh ya? Satu raja-raja 19.